Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nah, di sini kita akan mempresentasikan implementasi database dalam sistem reservasi ruangan rapat. Nah, sebelum kita memasuki materi, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Chandra Maulana. Saya Panubatin Pratama, dan saya sendiri Randy Firmansyah. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sistem reservasi ruangan rapat berbasis database memudahkan pengelolaan ruangan dan jadwal rapat secara otomatis dengan memanfaatkan database. Data pengguna, ruangan, dan pemesanan dikelola secara terstruktur sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi pemesanan. Pengertian database. Apa itu database? Database adalah suatu kumpulan data yang dikelola secara sistematis dan dapat diakses, diperbarui, serta diolah dengan cepat. Database memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang besar secara efektif, seperti data pengguna, ruangan, dan reservasi dalam sistem ini. Tujuan penggunaan database adalah, yang pertama adalah menyimpan dan mengelola data pemesanan secara efisien. Yang kedua adalah memastikan data selalu terupdate dan akurat. Yang ketiga adalah mempermudah akses informasi tentang ketersediaan ruangan. Dan yang keempat adalah menghindari bentrokan jadwal dengan relasi antar data yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada tabel utama dalam database. Nah, yang tabel yang kita buat yang pertama itu ada tabel TB Rooms namanya. Nah, di dalam TB Rooms ini terdapat Rooms ID, Room Name, Capacity, Location, dan Status. Nah, Room ID ini tipe datanya itu integer. Jadi dalam Room ID itu dalamnya itu ada angka gitu. Terus di Room Name ini tipe datanya varchar. Selanjutnya di Capacity, tipenya itu integer, location itu varchar, dan status itu enum. Nah, enum ini hanya ada dua jawaban. Kalau di sini tuh tipe enum ini hanya ada dua jawaban, available dan booked. Nah, kalau booked itu contoh kalau udah ruangannya itu udah dipesan sama orang lain. Kalau available berarti belum gitu. Nah, selanjutnya itu ada TB user. Nah, di TB user ini berisi user ID, username, email, dan phone. Nah, user ID ini tipe datanya itu integer. Nah, username ini varchar, emailnya ini varchar juga, dan phone-nya itu integer. Nah, user ID ini bertipekan primary key. Nah, yang selanjutnya ini adalah tabel reservation. Nah, di sini tuh tabel utamanya, yang dimana di dalam tabel reservation ini ada beberapa relasi dari tabel yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama itu ada dalam tabel reservation ini, yang pertama ada reservation ID, ini bersifat integer dan juga primary key. Nah, yang kedua itu ada room ID. Nah, room ID ini bersifat relasi dari tabel rooms. Nah, yang selanjutnya ini ada user ID. Sama, ini juga adalah suatu relasi dari table user. Nah, selanjutnya itu ada reservation data. Ini tipe datanya itu tanggal atau date. Jadi tanggal berapa pelanggan itu ingin memesan ruangan tersebut. Dan juga start time itu time, end time itu time juga, dan purpose itu varchar. Nah, selanjutnya ini ada relasi antar tabel. Jadi, yang pertama itu user berelasi dengan reservation melalui user ID. Yang kedua itu rooms berelasi dengan reservation melalui room ID. Dan terakhir, relasi ini memungkinkan pencarian pemesanan berdasarkan pengguna atau ruangan dengan mudah. Oke, selanjutnya ada alur kerja sistem. Jadi di sini yang pertama pengguna login dapat melihat daftar ruangan yang tersedia. Nah, terus selanjutnya pengguna bisa memilih ruangan berdasarkan waktu dan kapasitas. Selanjutnya juga pengguna bisa melakukan pemesanan dengan mengisi form, tanggal, waktu, dan tujuan. Nah, setelah formnya telah diisi, data dari pengisian form itu langsung tersimpan di tabel reservasi dan ruangan diperbarui sebagai booked.
Nah, kesimpulan dari ini adalah penggunaan database dalam sistem reservasi ruangan rapat memungkinkan pengelola data yang lebih efisien dan terorganisir. Dengan relasi antar tabel, proses pemesanan menjadi lebih mudah diatur dan meminimalkan konflik dan memastikan kelancaran pengelolaan ruangan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kurangnya kata atau salah kata. Terima kasih. Kita dari kelompok 8 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.